Nona, Tuan Muda kami telah mengundang Anda, dan saya harap bisa berjalan dengan Anda. Pada saat ini, seorang kultivator seperti pelayan datang dan berkata kepada Gao Qilan. Anakmu, Gao Qilan sedikit terkejut. Ya, Tuan Zhou kami ingin mengajakmu berenang menyeberangi laut bersama. Pelayan itu menunjuk ke kejauhan. Gao Qilan melihat ke arah yang dia tunjuk, dan menemukan seorang pria berjubah putih, tersenyum dan melambai padanya, terlihat sangat tampan. Gao Qilan ingin menolak, tapi melihat Chen Ping mengedip padanya. Dia mengerti apa yang dimaksud Chen Ping dalam sekejap, dan kemudian tersenyum sedikit, kalau begitu tolong pimpin jalan ke depan. Pelayan itu mengangguk dan membawa Gao Qilan mendekat, sementara Chen Ping dan Ji Yun mengikuti tidak jauh. Tanda seru. Melihat Gao Qilan mendekat, pria itu segera meluruskan pakaiannya, lalu berkata dengan senyum di wajahnya, Nona, saya memberanikan diri untuk mengundang Anda, saya harap Anda tidak tersinggung, nama keluarga saya adalah Zhou, dan nama saya apakah Zhou Tai, saya tidak tahu apakah wanita ini bagaimana dengan nama Anda yang terhormat. Nama saya Gao Qilan. Gao Qilan mengatakannya dengan jujur. Gao Qilan, nama yang sangat elegan. Aku tidak tahu dengan siapa Nona Gao datang ke Mohai. Bisakah kita pergi bersama? Zhou Tai bertanya. Saya datang dengan dua kakak laki-laki saya. Saya ingin pergi dengan Tuan Zhou, tapi sayangnya kami tidak mendapatkan tiket kapal, jadi kami tidak bisa pergi dengan Tuan Zhou. Gao Qilan memasang ekspresi tak berdaya. Melihat ekspresi Gao Qilan, Zhou Tai langsung tersenyum dan berkata, saya tidak punya tiket kapal, jadi apa susahnya, saya akan memberikannya nanti. Setelah Zhou Tai selesai berbicara, dia langsung melirik pelayannya. Dan pelayan itu membawa dua penjaga, dan berjalan menuju orang-orang yang mengantri untuk naik ke kapal. Setelah melirik, pelayan itu segera mengeluarkan seorang pria yang terlihat lemah dan kuat. Bukan biksu yang kuat. Nak, serahkan tiket kapalnya, Tuan Muda Zhou kita menginginkannya. Pelayan itu berkata dengan bangga dan meninggal. Meskipun tiket kapal tidak disebutkan namanya dan dapat dirampok, terlalu terang-terangan untuk merampoknya di depan umum di dermaga, terlihat bahwa keluarga Zhou harus memiliki kekuatan tertentu minggu ini, jika tidak, Zhou Tai tidak akan berani melakukan ini, Pekan. Apa yang ingin kamu lakukan? Di depan begitu banyak orang, merebutnya secara terbuka. Biksu itu berkata dengan sedikit ketakutan di matanya. Siapapun yang mengatakan saya merampoknya, saya membeli tiket kapal Anda. Saat dia mengatakan itu, pelayan mengeluarkan koin roh dan melemparkannya ke tanah, lalu mengambil biksu itu dan membiarkan orang menjauh darinya. Saya menemukan tiket perahu biksu itu tidak berani mengatakan apa-apa ketika dia melihat ini, dia tidak kuat, dan dia tidak memiliki keluarga di belakangnya. Pinggang, perbaikan kerangka semacam ini adalah keberadaan yang diintimidasi. Setelah berhasil, pelayan menjadi lebih gugup, dan kemudian melihat orang-orang yang berbaris. Banyak biksu menundukkan kepala, tidak mau memprovokasi benar dan salah saat ini. An lelaki tua mengenakan jubah hitam dan mengeluarkan bau busuk datang ke hadapan pelayan itu. Kabel, melihat hal tersebut, pelayan itu berjalan langsung ke arah lelaki tua itu, dan dia selalu menemukan pengganggu untuk merebut tiket perahu, dia merasa lelaki tua itu mudah diganggu. Pak tua, keluarkan tiketnya. Asteris. Pelayan itu berkata kepada orang tua itu. Kenapa memberikannya padamu? Pria tua itu menatap pelayan itu dan menguap. Bau busuk menyerbu wajahnya, menyebabkan pelayan itu segera menutupi hidungnya, dan berkata dengan ekspresi muram, sialan. Keren sekali, serahkan tiket kapalnya, aku bisa menghindarkanmu dari kematian. 3. Tapi saat pelayan itu selesai berbicara, dia melihat sepasang telapak tangan hitam lelaki tua itu tiba-tiba mencuat, dan membanting ke arah pelayan itu seperti kilat. Begitu wajah pelayan itu berubah, dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dan wajahnya ditampar. Terdengar suara garing, dan kepala pelayan itu terlempar kemana-mana dalam sekejap, dan dia langsung mati. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa tamparan di wajah lelaki tua yang tidak mencolok akan memiliki kekuatan seperti itu. Melihat ini, kedua penjaga itu sangat marah dan bergegas menuju lelaki tua itu. Melihat pemandangan ini, Zhou Tai juga mengerutkan kening, ekspresinya sangat jelek. Kedua penjaga itu bergegas maju, tetapi lelaki tua itu memukulnya tepat di dada dengan kedua telapak tangannya, meninggalkan seteguk darah.
Setelah muncrat, langsung mati juga. Seorang pelayan dan dua penjaga dipenggal, Zhou Tai akhirnya marah. Dia bergegas langsung dengan orang-orang. Berani membunuh orang di negaraku sesuka hati, mendekati kematian Zhou Tai sangat marah, dan aura puncak keadaan bugar tiba-tiba keluar dari tubuhnya, memicu ledakan kegilaan dalam sekejap. Angin kencang meniup topi lelaki tua itu, memperlihatkan wajah kering dan keriput, dengan mata cekung dan mulut dalam, seperti binatang buas yang keren. Ketika Zhou Tai melihat penampilan lelaki tua itu, Zhou Tai yang awalnya marah tiba-tiba bimbang dan tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak berani mengatakannya. Pria tua itu mendengus. Dengan suara, dia meletakkan topi di kepalanya lagi, dan kemudian menaiki kapal roh. Chen Ping, yang tidak jauh, tahu bahwa lelaki tua ini pasti memiliki banyak latar belakang, dan kekuatannya pasti melampaui gabungan. Setelah melihat 3 orang yang tewas di tanah, Chen Ping dan Ji Yun berjalan mendekat dan menemukan mayat itu. Lihat ke atas dan cari tahu tiketnya. Orang-orang ini bersama Zhou Tai, mereka pasti punya tiket kapal. Sekarang orang sudah mati, jadi tiket kapalnya tidak berguna. Ketika Zhou Tai melihat seseorang mengobrak-abrik mayat bawahannya di depan wajahnya, ekspresi Zhou Tai menjadi pucat. Merah karena marah. Hanya karena dia tidak berani melakukan apapun pada lelaki tua itu, bukan berarti dia tidak berani melakukan apapun kepada orang lain. Terlebih lagi, Chen Ping hanya berada di peringkat kelima dari Realm Body Fitting, dan Ji Yun hanya berada di peringkat ketujuh dari alam tubuh pas, jadi Zhou Tai sama sekali tidak takut. Kalian berdua sangat berani, kamu benar-benar menyambar tiket kapalku di depanku. Aura Zhou Tai menyelimuti mereka berdua. Orang-orang mati, apa gunanya tiket perahu, mengapa tidak kita gunakan? Chen Ping berkata kepada Zhou Tai. Bahkan jika saya menghancurkan tiket kapal, tidak ada orang lain yang boleh menggunakannya. Setelah Zhou Tai selesai berbicara, beberapa penjaga di belakangnya langsung mengepung Chen Ping dan Ji Yun. Puan muda Zhou, hentikan, ini adalah 2 kakak laki-laki saya yang ikut dengan saya.